Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ILT, ada Karisma, Yudhya, dan juga Rika. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas tentang film Coco, namun akan kami fokuskan kepada budaya yang ada dalam film ini, yaitu Dia de los Muertos. Lalu kami akan juga membahas tentang konsep filosofi dan juga teologinya. Nah, sebelum kita mulai membahas, kita tonton sebentar trailernya ya. Once every year, our ancestors come back to our world. Please have a safe journey. To see family and friends. But no living person has ever visited their world. Until now. All right, who's in there? I'm sorry. What's going on? Dante, wait up! You gotta stay with me, boy. We don't know where we are. I'm just dreaming. Do you mind? Oke, jadi itu trailernya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam karakter atau tokoh yang ada dalam film Coco. Yang pertama itu adalah Miguel, seperti yang tadi teman-teman lihat dalam trailer. Miguel ini adalah tokoh utama dalam film Coco. Lalu kedua orang tua Miguel, kemudian ada nenek Miguel dan mama Coco. Jadi mama Coco ini merupakan nenek Miguel atau belum juga orang tua dari nenek Miguel ini. Kemudian leluhur anak keluarga besar Miguel. Jadi ini kenapa mereka dalam bentuk skeleton, karena ini mereka sudah meninggal ya. Nah, kita masuk ke dalam plot yang ada di dalam Coco. Jadi alur dalam film Coco ini memiliki alur maju mundur. Cerita diawali itu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Miguel yang memiliki cita-cita dalam bidang musik. Jadi pada saat itu, film Coco ini juga bertempat di Meksiko yang pada saat itu juga sedang merayakan perayaan Dia de los Muertos. Nah, pada waktu itu, si Miguel ini tak sengaja melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu masuk ke dalam alam kematian, dan sehingga ia juga dapat bertemu dengan roh-roh arwah yang sudah meninggal itu ya teman-teman. Dan dari situ juga journey Miguel itu mulai. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman udah pada bingung nih, apa sih sebenarnya Dia de los Muertos ini? Jadi Dia de los Muertos ini bisa disebut juga Day of the Dead. Nah, acara dalam tradisi Meksiko ini itu untuk menyambut arwah keluarga atau orang tercinta yang berkunjung ke alam kehidupan. Itu mungkin kesannya serem ya, tapi padahal enggak, justru malah mereka senang-senang itu karena di dalam acara ini mereka menunjukkan cinta dan juga memberi penghormatan kepada mereka yang telah meninggal. Karena orang Meksiko percaya bahwa dalam acara ini orang-orang yang sudah meninggal, arwah yang sudah meninggal itu mereka dapat namun dapat berkunjung ke alam kehidupan untuk bertemu dengan keluarganya. Dan dalam acara ini juga dibagi menjadi 4 hari ya teman-teman, kalian bisa lihat dan baca sendiri yang seperti di dalam slide. Sekarang kita masuk ke sejarah Dia de los Muertos. Itu diawali pada abad ke-6, di mana waktu itu ada suku bernama Aslan. Mereka menggunakan tengkorak untuk memuja orang mati. Pada saat yang sama juga mereka selalu mengadakan festival yang didedikasikan untuk Dewi Kematian. Lalu lanjut ke abad ke-16, pada saat itu Spanyol datang ke Meksiko, dan pada saat yang sama Spanyol juga mulai berkuasa atas persekutuan suku Aslan. Dan pada saat itu juga perkembangan gereja sudah mulai muncul, salah satunya juga gereja Katolik yang membuat adanya kulturasi dari perayaan yang dilakukan suku Aslan. Jadi gereja Katolik ini mengganti menghilangkan perayaan yang dilakukan suku Aslan dan mengganti namanya menjadi All Saints Day atau Dia de Muertos. Lalu pada tahun 1860 sampai sekarang masih tetap terjadi itu kulturasinya, namun Dia de Muertos ini dianggap menjadi perayaan keagamaan bagi mereka yang percaya, dan bagi yang tidak percaya mereka hanya menganggap perayaan ini itu hanya sebagai hari libur nasional biasa. Pada perayaan Day of the Dead atau Dia de los Muertos, ada 4 highlights yang penting, yaitu ofrenda, dekorasi, berkumpul di makam, dan makanan persembahan. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang 4 highlights tadi, kami akan memutar cuplikan video film Coco yang menunjukkan bagaimana bentuk ofrenda. It's Dia de los Muertos. No one's going anywhere. Tonight is about family. Ofrenda room. Vámonos. Don't give me that look. Dia de los Muertos is the one night of the year our ancestors can come visit us. We put their photos on the ofrenda so their spirits can cross over. That is very important. If we don't put them up, they can't come. We made all this food, set out the things they loved in life, mijo. All of this work to bring the family together. Baik, sekarang yang pertama, kita akan membahas tentang ofrenda.
Seperti yang kita lihat dalam cuplikan film tadi, ofrenda adalah tempat di mana setiap keluarga Meksiko itu pada hari perayaan Dia de los Muertos, mereka memasang foto-foto para anggota keluarga yang sudah meninggal. Tujuannya supaya para almarhum bisa menyeberang dari yang mereka sebut Land of the Dead atau dunia orang mati ke dunia manusia hidup. Selain memajang foto, mereka juga menghiasi rumah mereka dengan berbagai dekorasi yang berfungsi untuk membimbing roh para almarhum ke keluarga yang masih hidup. Jadi ada hiasan papel picado, ada bunga marigold, dan juga ada lilin. Lilin-lilin diletakkan di ofrenda dengan tujuan yang sama, yaitu membimbing roh yang tidak mati ke keluarganya yang masih hidup. Nah, dengan membuat ofrenda dan berbagai macam dekorasi, masyarakat Meksiko percaya mereka bisa menjembatani antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Kemudian di malam hari, pada perayaan Dia de los Muertos, semua keluarga berkumpul di tempat pemakaman anggota keluarga yang sudah meninggal. Mereka membersihkan dan menghias kuburan, serta saling bercerita tentang kisah para leluhur mereka. Selain itu, mereka juga membawa makanan-makanan favorit para almarhum ke kuburannya. Nah, seringkali berupa gula-gula tengkorak dan roti kematian. Seperti yang dikatakan oleh Brandes, makanan yang diberikan ini tidak secara fisik dimakan oleh para leluhur, namun masyarakat Meksiko percaya bahwa para almarhum itu memakan esensinya, yaitu rasa dan aroma dari makanan-makanan tersebut. Nah, sekarang kita bertanya-tanya mengapa bisa orang Meksiko itu melakukan perayaan Dia de los Muertos ini. Nah, kembali lagi ke sejarah orang-orang Aztec, yang mereka memiliki sebuah kepercayaan filosofi bahwa manusia terdiri dari 3 power. Dan ketika manusia meninggal, 3 power ini terpisah. Ada yang pertama ada paru-paru, atau disebut juga ihiol dalam bahasa Indonesia, artinya nafas, itu langsung bergabung dengan alam. Kemudian yang kedua, kepala, yaitu mereka menyebutnya tonali, dalam bahasa Indonesia itu kekuatan vital, kembali dalam bentuk energi tonalinya. Kemudian yang ketiga, dari hati, yaitu Yulia, dalam bahasa Indonesia disebut kepribadian. Yulia inilah yang masyarakat Meksiko percaya adalah roh leluhur yang bisa pergi ke Land of the Dead. Nah, Land of the Dead ini adalah dunia di mana orang yang sudah mati itu bisa dikatakan hidup gitu ya. Mereka melakukan aktivitas seperti di bumi, namun di dunia yang berbeda. Jadi mereka percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir, namun ada kelanjutan kehidupan setelah kematian. Nah, teman-teman, mari kita melihat dari sisi teologi. Yang pertama, altar yang dibangun bagi orang yang sudah meninggal itu sendiri mengekspresikan penyembahan berhala yang secara tidak langsung. Nah, penyembahan berhala sangat dilarang di dalam Alkitab, dan hal ini bisa dilihat di dalam Imamat 26 ayat yang pertama. Dan yang kedua, objek-objek yang diletakkan pada altar, seperti tengkorak dan lain-lain, itu semuanya memiliki tujuan untuk memanggil atau menuntun arwah yang sudah meninggal itu kembali kepada keluarga mereka. Nah, secara teknis ini merupakan praktik nekromansi atau pemanggilan arwah. Nah, praktik ini sangat-sangat dilarang di dalam Alkitab, dan teman-teman bisa baca di dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Nah, menurut Alkitab, hanya seorang yang benar-benar layak dan cukup berkuasa yang bisa memanggil mereka yang telah meninggal kepada kebangkitan kekal. Sehingga ketika kita berusaha untuk memanggil orang yang sudah meninggal, padahal kita tidak punya kekuatan untuk itu, maka kita sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, menurut teologi Reform, mereka yang telah meninggal dalam Kristus langsung pergi kepada the presence of the Lord atau pangkuan Abraham. Dan yang sekarang kita kenal istilah tersebut sebagai intermediate state. Nah, mengenai pangkuan Abraham, hal itu sudah didukung dalam Lukas 16 ayat 22, teman-teman bisa baca sendiri, dan mengenai the presence of the Lord, itu sudah didukung di dalam Filipi yang pertama ayat 23, di mana di situ Paulus mengatakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Hal itu merujuk kepada the presence of the Lord. Nah, selain intermediate state, istilah lain yang merujuk kepada tempat tersebut adalah the third heaven, seperti yang ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4. Di situ dibilang, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Jadi selain intermediate state, kita juga mengenalnya sebagai the third heaven. Nah, di intermediate state itu, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk dibangkitkan pada penghakiman terakhir dan akhirnya mendapatkan tubuh, kemuliaan, dan tinggal samanya bersama-sama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Nah, Wahyu 1 ayat 18 dan Wahyu 22 ayat 5 mendeskripsikan the final state atau state
setelah intermediate stage. Mengenai lilin, dekorasi, dan sebagainya, tidak ada larangan yang spesifik dalam Alkitab tentang hal-hal tersebut, kecuali mengenai penyembahan berhala atau praktik sihir yang mana sangat dilarang oleh Alkitab. Dalam 1 Timotius 5 dikatakan bahwa Kristus sendiri yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi, lilin, dekorasi, atau simbol-simbol lainnya, mereka tidak memiliki kuasa seperti yang Yesus miliki untuk menjadi pengantara antara yang hidup dan yang mati. Kesimpulannya, masyarakat Meksiko merayakan perayaan Dia de los Muertos yang pertama untuk menghormati dan mengenang para leluhur mereka yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua, jauh di dalam lubuk hati mereka berharap untuk bisa berkomunikasi dengan para leluhur. Nah, mari kita melihat beberapa muslihat setan yang terdapat di dalam perayaan Dia de los Muertos. Yang pertama, orang yang masih hidup bisa memanggil arwah orang yang sudah mati dan berkomunikasi dengan mereka. Yang kedua, orang yang sudah meninggal bisa menyeberang ke dunia orang yang masih hidup, begitu juga sebaliknya. Padahal, kedua hal ini sangat-sangat bertentangan dengan yang dikatakan oleh Alkitab, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga kita tahu bahwa hal ini merupakan muslihat setan. Yang ketiga, orang yang masih hidup bisa mengusahakan surga atau the land of the remembered bagi mereka yang sudah meninggal dengan cara memajang foto mereka pada altar yang dibangun. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan teologi karena kehidupan yang kekal atau kehidupan yang bahagia setelah kematian itu benar-benar murni oleh anugerah Allah. Jadi tidak ada usaha manusia sedikit pun yang bisa membawa kita untuk sampai kepada tempat itu kecuali anugerah Allah sendiri. Dan yang keempat, ritual-ritual dalam tradisi itu menyenangkan dan tidak berbahaya. Padahal ada beberapa ritual-ritual dalam tradisi yang membuat kita jauh dari Allah. Implikasinya terhadap pandangan masyarakat, terutama masyarakat Meksiko tentang film Coco ini, yaitu yang pertama, mereka senang film tersebut cukup menggambarkan tradisi Meksiko dengan baik. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ada sumbernya dari YouTube, judulnya itu What Mexicans Think of the Film Coco, kalian bisa cari sendiri ya. Lalu yang kedua ini, orang Meksiko menganggap film Coco adalah love letter bagi negara mereka. Kenapa love letter? Karena kalian tahu sendiri kan, kalau misalkan kalian dapat love letter itu pasti, kalau dalam love letter itu kalian akan dideskripsikan oleh orang yang mengirim gitu loh, mendapat deskripsi seperti apa sih diri kalian. Begitu juga dalam film Coco ini itu menggambarkan bagaimana Meksiko sebenarnya tentu saja dalam hal positifnya ya teman-teman. Nah, respon kelompok kami terhadap Coco dan budaya Day of the Dead, yang pertama, filmnya itu sebenarnya memberikan kepada kita pelajaran penting bahwa keluarga merupakan harta yang berharga. Tetapi, sebagai pengikut Kristus kita juga harus ingat bahwa Kristus merupakan harta kita yang paling berharga. Karena dalam Dia, kita memiliki segalanya. Yang kedua, sebagai pengikut Kristus, kita harus menekuni potensi kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena bagaimanapun, Tuhan yang memberikan kita kemampuan-kemampuan tersebut. Dan yang ketiga, tradisi dan budaya yang dalam praktiknya melanggar perintah Tuhan, seperti Day of the Dead yang mengandung penyembahan berhala dan nekromasi, sebaiknya tidak diikuti. Karena ketika kita mengikutinya, secara tidak langsung kita sedang berpartisipasi di dalam dosa, dan kita menyakiti hati Tuhan. Nah teman-teman, akhirnya kita tiba pada akhir presentasi ini. Dan refleksi untuk kita semua adalah, bolehkah umat Kristen mengikuti perayaan Dia de los Muertos? Melalui refleksi tersebut, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Tuhan berkati.